Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengungkapkan sebuah sejarah tentang penyebaran Islam di Indonesia. Jadi, masuknya agama Islam ke Indonesia dapat diketahui dari beberapa sumber yang dapat memberitakannya. Sumber sejarah itu dapat digolongkan menjadi sumber eksternal atau dari luar negeri dan sumber internal atau dari dalam negeri. Kita masuk pada sumber eksternal dari luar negeri. Yang pertama, berita dari Arab. Pada abad ke-7, ketika kerajaan Sriwijaya sedang berkembang, telah banyak pedagang Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, berita dari Eropa. Pada tahun 1292, Marco Polo dari Italia adalah orang Eropa pertama yang menginjakan kaki di Indonesia ketika kembali dari Cina untuk menuju Eropa melalui jalan laut. Ketika ia singgah di Perlak, penduduknya telah memeluk agama Islam dan telah terdapat kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, berita dari India. Para pedagang Gujarat dari India, di samping berdagang, juga menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Yang keempat, berita dari Cina. Dikatakan oleh Ma Huan, sekretaris Laksamana Cheng Ho, bahwa pada tahun 1400 telah ada pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Selanjutnya kita masuk sumber internal atau sumber dari dalam negeri. Sumber internal yang menjadi bukti masuknya Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun tahun 1028 yang bertuliskan Arab di Leran atau di Gersik. Yang kedua, makam Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 di Sumatera. Dan yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gersik. Proses Islamisasi di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang serta prosesnya lebih demokratis daripada agama Hindu. Itulah sebabnya pada abad ke-16 telah dapat menggeserkan kekuasaan Hindu atau kerajaan Majapahit. Adapun proses Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan berbagai bentuk. Ya, pertama melalui perdagangan. Jadi para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting sebab di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan perkampungan sendiri atau perkampungan perdagangan Muslim di negara asing yang disebut dengan Pekojan. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. Hal ini didukung oleh situasi politik saat itu, ketika para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang sedang mengalami kekacauan atau perpecahan. Selanjutnya melalui perkawinan. Perkawinan putri bangsawan dengan pedagang Muslim dilakukan secara Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi perkawinan antara pihak Islam dengan pihak yang belum Islamnya. Karena perkawinan merupakan saluran Islamisasi yang paling mudah. Dari perkawinan inilah akan membentuk ikatan kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Jadi saluran lewat perkawinan antara pedagang, ulama, atau golongan lain dengan anak bangsawan, bupati, ataupun raja akan lebih menguntungkan. Jadi status sosial ekonomi atau politik para bangsawan, bupati, atau raja akan mempercepat proses Islamisasi. Selanjutnya, proses Islamisasi di Indonesia melalui tasawuf. Ajaran tasawuf ini adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur magis. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Seperti misalnya di Aceh muncul ahli tasawuf yang terkenal seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, dan Nuruddin Ar-Raniri. Sedangkan di Jawa diantaranya seperti Wali Songo juga ada yang mengajarkan tasawuf, ialah
Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Selanjutnya, proses Islamisasi di Indonesia melalui pendidikan. Jadi, lewat pendidikan, terutama dalam pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Intinya pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon-calon guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, kita mengenal beberapa pesantren, di antaranya Pesantren Ampel Denta di Surabaya dan Pesantren Giri di Gersik. Selanjutnya, proses Islamisasi melalui dakwah. Proses Islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali artinya wakil atau utusan. Mereka biasanya memiliki pengetahuan agama Islam, juga memiliki kelebihan yang disebut karomah. Oleh karena itu, mereka diberi gelar Sunan, artinya yang dihormati. Kesembilan wali tersebut adalah sebagai berikut: Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim di Tuban, Jawa Timur. Yang ketiga, Sunan Rajat, Raden Syarifuddin atau Raden Kosim di Lawongan, Jawa Timur. Keempat, Sunan Giri, Raden Paku di Gersik, Jawa Timur. Kelima, Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gersik, Jawa Timur. Keenam, Sunan Kalijaga atau Raden Said di Gadi Langu, Semarang atau Jawa Tengah. Ketujuh, Sunan Kudus, Raden Jafar Siddiq di Kudus, Jawa Tengah. Kedelapan, Sunan Muria, Raden Umar Said di Muria, Jawa Tengah. Dan terakhir kesembilan, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah di Cirebon atau Jawa Barat. Intinya, dalam proses Islamisasi di Indonesia melalui dakwah, pada dasarnya agama Islam mudah diterima dan dapat berkembang pesat di Indonesia karena beberapa faktor. Pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah, yakni cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial, tidak membedakan si kaya dan si miskin, tidak membedakan warna kulit, dan masih banyak yang lainnya. Ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta. Keempat, agama Islam yang masuk ke Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, serta bertoleransi tinggi terhadap agama yang ada waktu itu, yakni Hindu dan Buddha. Kelima, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai, tanpa paksaan dan kekerasan. Keenam, faktor politik yang turut melancarkan penyebaran agama Islam di Indonesia ialah runtuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1478 atau 1526 dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Proses dan latar belakang munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Perlak adalah nama kerajaan di wilayah Aceh Timur yang pusat pemerintahannya dekat muara sungai Peuleula dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung Perlak menjadi pusat kerajaan perdagangan antara lain sebagai berikut. Pertama, letaknya strategis untuk perdagangan, yaitu di tepi jalur perdagangan internasional. Kedua, daerah Aceh merupakan daerah penghasil lada yang merupakan bahan ekspor ke India dan Timur Tengah. Ketiga, mundurnya kerajaan Melayu sebagai pusat perdagangan memberikan kesempatan kepada Perlak untuk berkembang. Kapan pastinya kerajaan Perlak muncul, tidak banyak mengetahui. Hanya saja sejarah telah mencatat bahwa Raja Perlak yang pertama ialah Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah atau singkatannya yaitu Sultan Alauddin Shah tahun 1161 sampai 1186. Jadi beliau adalah pengikut Islam aliran Syiah. Jadi aliran Syiah yang dimaksud adalah golongan yang merupakan sebutan untuk digunakan oleh pengikut Ali, yaitu suami putri Nabi Muhammad SAW bernama Fatimah. Pelabuhan Perlak dicatat dalam sejarah karena mendapat kunjungan musafir bernama Marco Polo
Ia singgah dalam perjalanan kembali dari negeri Cina ke Venesia tahun 1292. Dalam beritanya, Marco Polo menceritakan bahwa penduduk ibu kota kerajaan telah menganut agama Islam. Sebaliknya, penduduk di luar kota masih menganut kepercayaan animisme atau dinamisme. Jadi, dinasti Syed Aziz memerintahkan kurang lebih seabad lamanya. Dalam bagian akhir abad ke-13, terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti Syed Aziz keturunan Arab dan dinasti Marah yang merupakan keturunan asli. Akibatnya, kerajaan terpecah menjadi dua, yakni Perlak Baro bagian selatan di bawah dinasti Marah dan Perlak Tunong atau bagian utara di bawah dinasti Sheikh Syed Aziz. Akibat perebutan kekuasaan pada abad ke-13, Perlak mengalami keruntuhan sebab dikuasai oleh Samudra Pasai. Jadi itu saja pembahasan saya kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Untuk mahasiswa mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 3, tugas minggu depan adalah meringkas materi dalam video ini. Demikian saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.